Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas mengenai service organization. Adapun narasumber kita pada malam, ada adapun narasumber kita pada malam ini ada Kak Nabila. Langsung saja kita pertanyaan ke pertama. Yang pertama itu menurut Kak Nabila bisa dijelaskan mengenai organisasi jasa secara umum mulai dari karakteristiknya. Baiklah, jadi pada tahun 2003, lapangan kerja sektor jasa telah tumbuh lebih dari dua kali lipat pertumbuhan sektor manufaktur yang membutuhkan wawasan yang lebih mengenai sistem pengendalian manajemen bagi organisasi jasa. Adapun karakteristiknya itu pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Karakteristik tersebut itu yang pertama yaitu ada ketiadaan persediaan penyangga. Perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Lebih lanjut lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, sebuah hotel tidak dapat mengurangi biaya-biayanya secara substansial dengan menutup beberapa kamarnya. Yang kedua, kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Misalnya, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan adalah hal yang sulit untuk diukur, sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem penilaian kualitas formal. Lalu yang ketiga ada padat karya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Rumah sakit memang dapat menambah peralatan yang mahal, tetapi kebanyakan hal itu ditunjukkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dan hal itu menambah biaya. Kantor pengacara memperluas usahanya dengan menambah rekan kerja dan karyawan pendukung yang baru. Lalu yang terakhir ada organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai karakteristik dari organisasi jasa secara umum. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila yang sudah menjelaskan secara umum mulai dari karakteristiknya. Yang pertama itu tadi ada ketiadaan persediaan penyangga. Perusahaan jasa ini tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Dan yang kedua tadi ada kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan jasa ini tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan. Dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Yang ketiga tadi ada padat karya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Yang terakhir ada organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa ini mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit itu adalah relatif kecil. Baiklah, yang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Kak Nabila, apa yang dimaksud dengan jasa profesional? Bisa tolong dijelaskan mengenai karakteristik khususnya dan sistem pengendalian manajemennya. Jadi, organisasi penelitian dan pengembangan kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga adalah contoh organisasi yang produknya adalah jasa profesional. Adapun karakteristik khususnya itu yang pertama ada sasaran. Organisasi profesional memiliki relatif sedikit
yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dan staf profesionalnya yang tidak muncul di neraca perusahaan. Tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan pada hakikatnya tidak berarti dalam organisasi. Sasaran keuangan untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para profesional. Sasaran terkait adalah meningkatkan ukuran organisasi. Yang kedua, profesional. Organisasi profesional adalah organisasi yang padat karya dan karyawannya adalah orang-orang yang khusus. Profesional yang juga adalah manajer cenderung bekerja hanya paruh waktu dalam aktivitas manajemen. Yang ketiga, pengukuran input dan output. Output dari organisasi profesional tidak dapat diukur dengan ukuran fisik seperti unit dan ton. Seseorang dapat mengukur jumlah pasien yang dilayani oleh seorang dokter dalam satu hari, dan bahkan dapat mengklasifikasikan pasien-pasien tersebut berdasarkan jenis keluhannya, tetapi tidak dapat disamakan dengan jumlah atau kualitas layanan yang diberikan oleh dokter tersebut. Yang terbaik yang dapat diukur adalah efisiensi dokter tersebut. Lalu yang keempat ada perusahaan kecil. Beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan, organisasi profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di satu lokasi saja. Manajemen senior dalam organisasi semacam itu dapat secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan secara langsung memotivasi karyawannya. Dengan demikian, terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Meskipun demikian, organisasi yang kecil pun tetap membutuhkan anggaran perbandingan umum antara kinerja terhadap anggaran dan suatu cara untuk mengaitkan kompensasi dan kinerja. Lalu yang kelima ada pemasaran. Sistem pengendalian pemasaran meliputi penentuan harga, pusat laba dan penetapan harga transfer, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, pengendalian operasi, serta pengukuran dan penilaian kinerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nabila yang sudah menjelaskan mengenai karakteristik dari khusus dari jasa profesional tadi. Yang pertama ada sasaran. Sasaran ini organisasi profesional yang memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dan staf profesionalnya yang tidak muncul di neraca perusahaan. Sasaran keuangan ini untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada para profesional terkait dalam meningkatkan ukuran organisasi. Yang kedua itu ada profesional. Profesional ini adalah organisasi yang padat karya dan yang karyawannya adalah orang-orang yang khusus dan profesional. Yang ketiga ada pengukuran input dan output. Dan yang keempat ada perusahaan kecil. Dan yang kelima ada pemasaran. Adapun sistem pengendalian manajemen itu, yang pertama itu ada penentuan harga, kedua ada pusat laba dan penetapan harga transfer, tiga ada perencanaan strategi dan penyusunan anggaran, ada pengendalian operasi dan pengukuran penilaian kinerja. Nah, langsung ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kak Nabila, bisa dijelaskan mengenai organisasi jasa keuangan, sektor jasa keuangan, dan karakteristik khususnya. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara, yang lain bertindak sebagai penghindar risiko, dan yang lainnya lagi adalah pedagang. Sektor jasa keuangan, beberapa pengamatan umum dapat dibuat mengenai sektor jasa keuangan. Yang pertama, sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung penting dari perekonomian Amerika Serikat dan dunia. Yang kedua, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menemukan metode-metode perdagangan baru. Adapun karakteristik khususnya, yang pertama itu ada aktiva moneter. Kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktivitas fisik lainnya, atau paten
aktiva tidak berwujud lainnya. Dalam industri jasa keuangan, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan akan pengendalian kualitas atas uang. Yang kedua, jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Yang ketiga, imbalan dan resiko. Banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima risiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Kebanyakan keputusan bisnis melibatkan trade-off antara risiko dan imbalan. Semakin besar risikonya, sebaiknya semakin besar pula imbalan yang diantisipasi. Di dalam perusahaan jasa keuangan, trade-off ini lebih eksplisit dibandingkan dengan di dalam investasi bisnis seperti keputusan pembelian suatu mesin atau pengenalan suatu produk baru. Tingkat bunga pinjaman dan premi polis asuransi didasarkan pada asumsi tentang risiko yang mungkin terbukti akurat atau tidak. Lalu yang keempat, teknologi. Teknologi telah merevolusi industri jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan yang telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. ATM Bank merupakan salah satu contohnya. Layanan broker secara online merupakan segmen dengan pertumbuhan yang cepat. Tentu saja jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, giliran saya yang bertanya pada Kak Liza, bisa dijelaskan. Adapun organisasi perawatan kesehatan, lalu sebutkan karakteristik yang terdapat di dalam organisasi tersebut, serta paparkan mengenai proses pengendalian manajemen. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nabila. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya tadi. eh, Organisasi perawatan kesehatan dan sebutkan karakteristik yang terdapat di dalam organisasi tersebut, serta paparkan mengenai proses pengendalian manajemennya. Organisasi perawatan kesehatan ini terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa. Organisasi pemeliharaan kesehatan, panti, wereda, dan rumah perawatan, organisasi di pelayanan rumah, dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Meskipun semuanya memiliki hampir semua karakteristik dari organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba. Adapun karakteristik khususnya, yang pertama, masalah sosial yang sulit. Masyarakat lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang ini tidak berjalan. Di pihak lain, biaya pelayanan tidak dapat dihindari lagi, akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru. Beban rumah sakit semakin meningkat. Yang kedua itu perubahan dalam bauran penyedia layanan. Perubahan yang signifikan ini telah terjadi dalam dalam cara dengan mana pelayanan kesehatan diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dan penyedia layanan. Untuk tetap layak beroperasi, rumah sakit harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan ini, baik dengan memberikan lebih banyak layanan kepada pasien rawat jalan atau dengan menghilangkan layanan pasien rawat inap yang tidak lagi menguntungkan. Yang ketiga, pembayar pihak ketiga. Dan yang keempat, ada profesional. Loyalitas utama profesional ini adalah kepada profesi dan bukan kepada organisasi. Para manajer departemen biasanya adalah profesional yang fungsi manajemennya hanya bersifat paruh waktu. Kepala bedah melakukan pembedahan. Secara historis, para dokter cenderung memberikan tekanan yang relatif kecil terhadap pengendalian biaya. Yang kelima, ada pentingnya pengendalian kualitas. Industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia, jadi kualitas layanan yang diberikan merupakan hal yang paling penting. Terdapat peninjauan jaringan dari prosedur pembedahan, peninjauan rekan sejawat atas dokter individual, dan agen peninjau luar yang diharuskan oleh pemerintah federal. Adapun proses pengendalian manajemennya,
Karena pergeseran dalam bauran produk dan karena peningkatan kuantitas serta biaya peralatan baru, proses perencanaan strategis ini di rumah sakit adalah penting. Proses penyusunan anggaran tahunan adalah cara konvensional. Sejumlah besar informasi tersedia dengan cepat untuk pengendalian aktivitas operasi. Kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, dengan mengidentifikasikan varians-varians penting dan mengambil tindakan yang sesuai atas varian-varian tersebut. Itu saja penjelasan saya mengenai karakteristik khususnya. Baik, terima kasih Kak Liza atas jawabannya. Mungkin kita bisa langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir yaitu bisa tolong dijelaskan organisasi nirlaba, karakteristik dan sistem pengendalian manajemennya. Pada Kak Liza dipersilakan. Nah, adapun suatu organisasi nirlaba ini sebagaimana didefinisikan dalam hukum adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggotanya, pejabat maupun direktur. Definisi ini tidak menghalangi organisasi untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang distribusikan dari laba tersebut. Suatu organisasi nirlaba perlu memperoleh laba yang memadai secara merata guna menyediakan dana untuk modal kerja dan untuk berjaga-jaga terhadap hari-hari buruk. Adapun karakteristik khususnya, yang pertama ketiadaan ukuran laba. Sasaran dominan dan kebanyakan bisnis adalah untuk memperoleh laba yang memuaskan. Laba bersih mengukur kinerja ke arah sasaran ini. Tidak satupun ukuran kinerja tersebut ada di organisasi nirlaba. Banyak dari organisasi nirlaba ini yang mempunyai beberapa sasaran dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Jarang sekali dapat diukur dengan jumlah kuantitatif. Ketiadaan ukuran kinerja keseluruhan kuantitatif yang memuaskan adalah masalah pengendalian manajemen yang serius dalam organisasi nirlaba. Yang kedua ada modal kontribusi. Terdapat dua kategori utama modal kontribusi, yaitu pabrik dan sumbangan. Pabrik meliputi kontribusi gedung dan peralatan atau kontribusi dana untuk memperoleh aktivitas tersebut. Pekerjaan-pekerjaan seni dan objek museum lainnya. Sumbangan terdiri dari pemberian yang donornya berkeinginan agar jumlah pokoknya tetap utuh selamanya atau setidak-tidaknya untuk banyak tahun. Hanya laba dari pokok sumbangan tersebut yang akan digunakan untuk mendanai operasi sekarang ini. Suatu organisasi nirlaba memiliki dua kelompok laporan keuangan, satu kelompok berkaitan dengan aktivitas operasi. Kelompok tersebut meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, sama seperti yang ditemukan di bisnis. Kelompok kedua berkaitan dengan modal kontribusi. Kelompok tersebut memiliki laporan arus modal kontribusi selama periode tersebut, dan neraca yang melaporkan aktiva modal kontribusi, dan kewajiban serta ekuitas yang terkait. Arus masuk dan modal kontribusi ini adalah modal kontribusi yang diterima dan keuntungan dari portofolio sumbangan selama periode tersebut. Arus keluar adalah laba sumbangan yang dilaporkan sebagai pendapatan operasi, kerugian atas portofolio sumbangan, dan penghapusan pabrik. Dan ketiga ada akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana. Akun-akun dibuat secara terpisah untuk beberapa dana. Masing-masing saling menyeimbangkan, yaitu jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit. Banyakan organisasi memiliki yang pertama dana umum atau dana operasi yang berkaitan erat dengan sekelompok akun operasi. Kedua dana pabrik dan dana sumbangan yang merupakan aktiva modal kontribusi dan ekuitas. Yang ketiga ada beragam dana lain untuk tujuan khusus. Untuk tujuan pengendalian manajemen, fokus utama adalah pada dana umum. Yang keempat ada pengelolaan. Organisasi nirlaba dikelola oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas ini biasanya tidak digaji dan banyak dari mereka yang tidak memahami manajemen bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur dari suatu perusahaan bisnis.
Lebih lanjut lagi, karena kinerja lebih sulit untuk diukur, Dewan Pengawas menjadi kurang mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah aktual yang timbul, sehingga kebutuhan akan Dewan Pengelola yang kuat dalam organisasi nilaba adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan dalam organisasi bisnis. Adapun sistem pengendalian manajemen, yang pertama penetapan harga produk. Penetapan harga layanan pada biaya penuh adalah yang diinginkan. Yang kedua, ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Dalam organisasi nilaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke aktivitas-aktivitas yang berharga, perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dalam bisnis yang biasa. Ketiga, ada evaluasi dan operasi. Di kebanyakan organisasi nilaba tidak ada cara untuk mengetahui seberapa besar biaya operasi yang optimum. Oleh karena itu, manajer pusat tanggung jawab cenderung untuk membelanjakan apa saja yang diperbolehkan dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut mungkin lebih tinggi daripada yang diperlukan. Begitupun sebaliknya. Itu saja penyampaian dari sedikit mengenai karakteristik. Baik, terima kasih Kak Liza atas penjelasannya. Mungkin bisa langsung dijelaskan dari kesimpulan materi podcast kita hari ini. Nah, adapun kesimpulan pada podcast kali ini, sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa umumnya sama dengan sistem pengendalian manajemen pada organisasi dagang. Organisasi jasa keuangan berbeda dalam dua hal dibandingkan perusahaan lainnya. Yang pertama, bahan bakunya adalah uang. Kedua, tingkat laba dari banyak transaksi tidak bisa diukur hingga bertahun-tahun, sehingga setelah komitmen yang dilakukan. Yang utama, perusahaan akan mendapat laba jika pendapatan masa depan diperoleh dari pinjaman saat ini, investasi dan premi asuransi yang melebihi biaya dana yang berkaitan dengan pendapatan. Masalah pengendalian manajemen lebih kompleks dalam investasi perbankan, perdagangan sekuritas, dan beberapa organisasi lainnya, karena fakta bahwa laba atau perugi bisa dihasilkan dari satu transaksi tunggal. Organisasi jasa keuangan memiliki karakteristik khusus, aktiva moneter, jangka waktu transaksi, imbalan dan risiko, serta teknologi. Organisasi perawatan kesehatan memiliki karakteristik khusus, masalah sosial yang sulit, perubahan dalam bauran penyedia layanan, pembayar pihak ketiga, dan profesional, dan pentingnya pengendalian kualitas. Proses pengendalian manajemen dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan yang dianalisis dengan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran, dengan mengidentifikasi varian penting dan mengambil tindakan sesuai atas varian tersebut. Baik, terima kasih Kak Liza atas penjelasannya. Itulah dia akhir dari pertemuan podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.